Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 19 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-20. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius, bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pakaian pesta untuk perjamuan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita sekalian bahwa relasi dengan Allah sebenarnya didasari oleh sebuah undangan atau tawaran. Raja menyuruh hamba-hambanya pergi ke setiap persimpangan jalan dan mengundang semua orang di sana. Dan benar, banyak orang diundang untuk menghadiri perjamuan nikah. Ada banyak tamu yang dengan senang hati datang ke tenda sukacita, tetapi sebagian orang tidak hadir dan yang lain menolak undangan itu. Setiap hari Minggu, Allah selalu mengundang kita untuk mengikuti perjamuan Ekaristi. Di dalamnya kita mendengar firman Tuhan, meresapkannya, dan menerima hostia kudus, menyantap tubuh dan darah Kristus.
Tetapi ada sebagian orang merasa tidak tertarik datang ke gereja. Ada yang mengurus dagangannya, yang lain sibuk dengan lokakarya, ada yang lain sibuk dengan urusan adat, dan yang lain lagi sibuk bersih-bersih rumah. Seringkali menghadiri perjamuan Ekaristi menjadi beban bagi kebanyakan orang. Hidup kita tergantung pada sejauh mana kita menanggapi tawaran tersebut dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan. Allah selalu membuka dirinya dan mengulurkan tangannya agar kita tahu jalan kembali kepadanya. Sisi lain yang ditampilkan dalam bacaan hari ini adalah unsur persiapan kita menanggapi undangan Allah. Hal ini diungkapkan dalam simbol baju pesta bagi orang-orang yang datang ke pesta. Hadir juga seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Raja menyuruh hamba-hambanya mengikat kaki dan tangan orang itu dan mencampakkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Artinya, dibutuhkan persiapan yang serius untuk datang ke pesta yang disediakan buat kita. Tidak bisa seenaknya ikut selera dan maunya kita. Pakaian pesta adalah simbol kelayakan dan kepantasan diri kita di hadapan Tuhan. Pakaian pesta artinya martabat dan jati diri kita yang pantas di hadapan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, aneh memang hidup ini. Di satu pihak, kita meminta dan terus meminta agar Allah membantu kita berhasil dalam setiap usaha. Di pihak yang lain, ketika Allah mengundang kita bergembira bersama Dia, seperti dalam Ekaristi dan sakramen tobat, kita kadang menerimanya dengan setengah hati, bahkan mengabaikannya karena mengganggu kenyamanan hidup kita. Saudara, dalam keheningan doa, biarkanlah Yesus yang hadir dalam dirimu menjadi kekuatan untukmu. Siapkanlah batinmu untuk menerima kedatangannya dan mohonkanlah ampun bila Anda kurang persiapan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan undangan kepada setiap kami untuk turut serta dalam pesta perjamuan kudus-Mu. Buatlah hati kami selalu siap dan layak untuk menghadiri perjamuan pesta-Mu, baik di dunia maupun kelak di surga. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.